Amin, tapi jangan ada Eki nggak punya adab. Kami Allah saya. Eki nggak punya adab. Biar ada bicara untuk acara video kami. Tapi kalau kagak punya adab. Jakarta dengan seisinya, termasuk The Jack, termasuk Persija, termasuk apa. Itu mah rumus apa ya? Tata kerama dari orang baru masuk ke sebuah rumah kan? Ya, gue sebagai orang yang gede dan lahir di Jakarta dan suka Persija, ngelihat Ridwan Kamil yang nyalon gubernur Jakarta, terus sekarang udah nyoba-nyoba ngerayu The Jack, dan kemarin juga sempat bilang tuh bakal mencintai Persija dan The Jack Mania. Kayaknya itu cuman akal-akalan doang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari Glora.co, Ridwan Kamil murka tak kunjung diterima jadi calon gubernur Jakarta. Sebut The Jackmania tak spesial. Jadi kita lihat ya, viral di sosial media video Ridwan Kamil ditolak oleh warga Jakarta. Nah, ini bukan hanya sekali ya, beberapa kali kelihatan Ridwan Kamil mendapat penolakan dari warga. Nah, akibat penolakan warga ini membuat Ridwan Kamil tambah kesel ya. Jadi merasa tidak dihargai dan tidak diterima oleh warga DKI Jakarta. Nah, dengan banyak penolakan tersebut bisa-bisa membuat Ridwan Kamil tambah frustasi mengikuti kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Apalagi Ketua Jackmania Diki Sumarno membenarkan adanya kesulitan menerima Ridwan Kamil bagi komunitas pendukung sepak bola Persija. Karena menurut Jackmania memandang Ridwan Kamil merupakan pendukung Persib Bandung, yakni bobotoh yang menjadi rival dari Persija. Jadi berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Ridwan Kamil agar bisa bersilaturahmi dengan Jackmania, namun langkah tersebut gagal ya. Baik, coba kita lihat ya beberapa video penolakan Ridwan Kamil dari warga DKI Jakarta. Amin, tapi jangan ada Eki nggak punya adab. Kami Allah saya. Eki nggak punya adab. Biar ada bicara untuk acara video kami. Tapi kalau kagak punya adab. Tahu saya. Mau apa? Saya punya wilayah. Saya. Besok kamu juga ada kegiatan di sini. Diam dulu. Kamu kalau punya kegiatan. Orang sasar. Abang Ridwan Kamil apa Rokarno nih? Amin, tapi jangan ada Eki nggak punya adab. Kami Allah saya. Eki nggak punya adab. Biar ada. Turun, Anies. Apa itu? Anies. Riok bukan politik. Nah, Ridwan Kamil ditolak di sana-sini ya. Ini membuat tim sukses Ridwan Kamil maupun Ridwan Kamil menjadi frustasi dan kesel ya. Jadi memang tidak diterima di hati masyarakat rakyat Jakarta. Apalagi warga DKI Jakarta menginginkan Anies ya untuk memimpin Jakarta ke depan, bukan malah pemimpin yang dipilih oleh koalisi Kim Plus untuk menjegal Anies ya. Nah, gara-gara banyak penolakan dari warga DKI Jakarta sehingga Ridwan Kamil akhirnya buka suara ingin merayu warga Jakarta di Pilkada 2024. Jakarta dengan seisinya, termasuk The Jack, termasuk Persija, termasuk apa. Itu mah rumus apa ya? Tata kerama dari orang baru masuk ke sebuah rumah kan? Ya, gue sebagai orang yang gede dan lahir di Jakarta dan suka Persija, ngelihat Ridwan Kamil yang nyalon gubernur Jakarta, terus sekarang udah nyoba-nyoba ngerayu The Jack, dan kemarin juga sempat bilang tuh bakal mencintai Persija dan The Jack Mania. Kayaknya itu cuman akal-akalan doang deh. Ridwan Kamil kurang cocok sih di DKI Jakarta karena dia kan sudah menyatu dengan kota Bandung misalnya, kan dia juga udah lumayan lama jadi gubernur Bandung. Yang kedua, menurut saya cocok apa enggaknya sih mungkin kita lihat nanti ke depannya ya. Saya kurang setuju dengan Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Karena
Dia adalah bobotoh sejati. Di Jackmania tidak akan lupa dengan tweetan dan ejekan istri Ridwan Kamil terhadap pemain Persija dan Persija. Ridwan Kamil, kalau berani kecis datang deh. Asal jangan Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil jangan berharap banyak. Dan yang lebih konyolnya lagi, Ridwan Kamil membuat program-program di DKI Jakarta jika terpilih di Pilgub nanti, yaitu program yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah program mobil curhat Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta. Ini sempat dikritik oleh banyak netizen ya. Program namanya mobil curhat, ya. Itu mobil keliling-keliling Jakarta nanti isinya ada psikolog, ada konselor, ada ustadz, macam-macam. Supaya apa? Orang tidak mudah marah karena mental health-nya nggak ada penyaluran. Nanti negara hadir, Ridho ini akan hadir supaya orang yang biasa marah karena macetnya, karena keselnya, itu tiba-tiba ada teman ngomong, tidak harus selalu di era hari ini curhatnya ke IG story kan begitu ya. Lu bercanda lu. Bercanda lu. Bercanda lu. Nah, sampai netizen mengatakan sekalian saja buat tembok ratapan. Jadi apa yang ditawarkan oleh Ridwan Kamil kepada warga DKI Jakarta adalah bukan solusi atau actionnya ya, tetapi adalah mendengar curhatan dari masyarakat yang akibat stres yang mereka alami. Dan ini bukan solusi kalau menurut saya ya. Ya, kita sudah tahu ya, sekarang sudah ada sosial media. Sampai netizen mengatakan kalau mau curhat kan sudah ada Mama Dede, curhat dong. Jadi untuk apa lagi mobil curhat ya? Jadi itu adalah bukan akar permasalahan di Jakarta. Permasalahan di Jakarta yang kita tahu adalah macet, banjir, itu sudah dari dulu dan ini harus diselesaikan ya. Bahkan netizen mengatakan kalau misalnya gara-gara mobil curhat bisa saja masyarakat yang mengantor jadi terlambat. Kenapa kamu terlambat? Gara-gara tadi curhat gitu. Bagus banget ide. Weh, Kang Emil lagi. Guys, kata Kang Emil pengen buat mobil curhat. Jadi mobil curhat tuh nanti ada psikolog, psikiater, ustadz yang akan mendengarkan keluhan warga. Bagus banget idenya, top. Tapi pertanyaannya satu nih. Ya kalau dengerin curhatan doang, masalahnya nggak selesai itu gimana, Kang? Iya. Mobil curhat ya bakal tetap macet dong. Mana tuh Kang? Warga datang curhat, iya Mas, Jakarta, iya Bu, sabar ya Bu. Pas pulang macet lagi. Itu gimana tuh Kang? Apa nggak gini deh, kita bayangin ada 1 juta mobil curhat di Jakarta. Nanti macet semua gara-gara mobil curhat. Apa Mas itu di depan macet ada apa? Mau kayak gitu Kang ya. Tolong ya. Tolong juga pikirin akar permasalahannya ya. Jangan kayak ngasih solusi kering curhatannya doang segala macam. Tolong selesaikan urusan-urusan macetnya Jakarta juga ya. Ya Kang ya. Tolong, terima kasih Kang Emil. Marah karena mental health-nya nggak ada penyaluran. Nah, dari acara ini saya jadi tahu betul betapa pusingnya warga Jawa Barat selama dipimpin oleh Ridwan Kamil selama 5 tahun kemarin. Orang tuh ya kalau masalahnya macet itu kan jalan keluarnya harus lebih realistis dan taktis, lebih satset gitu loh. Kalau masalahnya macet itu kan minimal jalan keluarnya sebagai cagup harusnya kan membuat program yang lebih realistis, kayak contohnya membuat flyover lah, pembukaan jalan baru lah, pelebaran jalan lah, atau membuat transportasi yang lebih terorganisir ke titik-titik tujuh lah, agar supaya membuat warga Jakarta itu mengalihkan kendaraan yang mulanya dari kendaraan pribadi beralih ke kendaraan publik. Tapi ini enggak, Pak Ridwan Kamil malah pengen membuat mobil curhat. Ada ustadznya pula. Bayangin orang Jakarta udah capek-capek macet, udah panas-panasan macet, udah capek mikirin kerjaan di kantor, kena macet, curhat, malah diceramai ustadz. Apa gak makin sakit itu mental health orang Jakarta? Nah, kalau program Ridwan Kamil soal masalah macet malah membuat mobil curhat, gak heran juga kenapa masalah kemacetan di Jawa Barat itu sampai detik ini gak selesai-selesai. Seperti di Depok, Bekasi, Bogor, Bandung, dan yang lain-lain itu kan juga banyak kemacetan. Iya kan? Bahkan di bawah pemerintahan Ridwan Kamil juga tetap macet. Nah, kalau Ridwan Kamil membuat mobil curhat keliling, itu kan artinya menambah kuota kendaraan di jalanan gitu loh. Yang harusnya masalah macet itu ditanggulangi dengan pengurangan jumlah kendaraan. Lah ini Ridwan Kamil malah menambah
kuota kendaraan baru dengan program mobil keliling curhat. Ini yang macet malah tambah macet dong Pak, ya Allah. Jagoan kimples, programnya malah kimplah. Pengen menyelesaikan masalah malah dengan menambah masalah. Aduh, pinter banget nih Ridwan Kamil nih. Sampai sekarang belum bisa ngebayangin sih gimana nanti kalau diterapkan yang namanya mobil curhat yang katanya Kang RK ini ya kan. Kalau diterapkan ya, saya belum nemu gimana aplikasinya seperti apa ya kan. Ya kan katanya ada bakalan dibuat mobil curhat keliling ya. Yang mana isinya psikolog sama ustadz katanya. Atau iya psikolog sama ustadz ya. Cuma nih saya bingung aja nih gimana sih konsepnya ini. Gak ada kebayang sama sekali ya. Usah dibayang Mas ya, paling nanti kalau misalnya masyarakat mengadu masalah kemacetan kepada psikiater maupun kepada ustadz, paling disuruh sabar saja. Jadi bukan akar permasalahannya yang diselesaikan oleh Ridwan Kamil. Jadi kalau kita lihat di sini lebih cerdas netizen ya melihat permasalahan kota Jakarta daripada Ridwan Kamil. Dan Ridwan Kamil juga selama menjabat Gubernur Jawa Barat begitu banyak masalah yang ditinggalkan, bahkan seperti banjir juga dan belum terselesaikan. Nah, ini ada salah satu video yang membuktikan masyarakat sampai komplain ke Ridwan Kamil, tetapi Ridwan Kamil malah intonasi bahasanya seakan-akan marah terhadap masyarakat yang menanyakan masalah solusi banjir ini. Tahun sama nggak ada perubahan sih Pak. Ini udah 2 bulan kerendam Pak. Bapak mau nanya atau mau marah? Enggak mau, aku mau mikir solusinya aja Pak. Sebagai kalau saya jawab, Bapak mau denger nggak? Iya. Tenang dulu. Udah kesel soalnya Pak, udah 2 bulan ya Pak kerendam nggak ada solusinya. Udah kesel soalnya Pak, udah 2 bulan ya Pak kerendam nggak ada solusinya. Daya kolot dari 200 tahun lalu juga banjir Pak. Iya. Terowongan sedang dikerjakan. Cienteng sudah selesai. Cuma nggak ada itunya Cienteng Pak. Dengerin dulu, saya mau bicara. Cienteng sudah selesai, tapi tidak cukup. Maka tahun ini akan dibangun dengan retensi lagi. Kita bikin seperti Cienteng, masih tidak cukup, kita bikin lagi. Kan, tapi kan butuh proses. Terowongan Curug Jompong sedang konstruksi, mudah-mudahan akhir tahun selesai, mengalirkan air lebih cepat. Jadi solusi sedang dikerjakan, tapi tidak bisa seperti selesainya yang kita mau. Dan nggak bisa besok, dan semua yang butuh proses. Jadi kalau dibilang tidak ada solusi, saya kira tidak. Jadi kalau kata orang Jawa Barat saja belum beres, tetapi sudah maju ke DKI Jakarta. Ini akibat permintaan oleh Partai Gerindra supaya Deddy Mulyadi bisa menggantikan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Nah, gara-gara peluang Ridwan Kamil tidak bisa menang di DKI Jakarta, maka solusinya adalah harus menjegal Anies Baswedan. Dan itulah dilakukan untuk memuluskan hawa nafsu kekuasaan, yaitu dari pihak koalisi Kim Plus di DKI Jakarta. Nah, kalau seperti ini, dari awal saja sudah seperti ini, nanti kita bisa lihat kalau seandainya dia memimpin DKI Jakarta bisa-bisa lebih parah ya, lebih parah daripada Jawa Barat. Jadi, dan penolakan saja dari warga DKI Jakarta sudah mulai terlihat, dan ini tidak akan berdampak apa-apa di saat pemilihan nanti. Nah, yang jadi masalah kalau seandainya nanti terpilih, dan ini menjadi tanda tanya ya, masyarakat aja tidak menginginkan, tetapi kok bisa terpilih. Nah, ini perlu dipertanyakan, jangan-jangan bakal ada yaitu politik gentong babi yang dilakukan kemarin di saat Pilpres. Apalagi masyarakat DKI Jakarta akan melakukan coblos semuanya, dan ini akan berdampak buruk kepada paslon Kim Plus. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies begitu populer di teman-teman Jackmania karena kehadirannya dirasakan. Oke. Sutioso begitu populer karena kehadirannya dirasakan. Yeah. Bang Yos saat itu membangun Persija dari tahun 97, membangun dari Persija yang udah berantakan, terus tiba-tiba jadi tim yang hebat, juara 2001. Yeah. Pak Anies bagaimana saat itu kebetulan Persija saat itu menjadi juara 2018, dan beliau menunaikan janjinya untuk membangun stadion, Jakarta International Stadium. Dia memang stadion itu bisa digunakan oleh Persija. Artinya, artinya teman-teman Jackmania pasti paham siapa yang bisa menguntungkan Persija. Karena kebutuhan kita, kebutuhan kami Jackmania ini hanya kepentingan Persija aja. Perjuangan PRK pasti
akan jauh lebih berat pasti justru ketika situasi seperti sekarang ini. Ya. Nah, ini kan kalau fase di proses pilkadanya lagi pendaftaran ya, Bang ya. Nah, katakanlah misalnya, karena kita juga belum bisa nih berandai-andai, karena memang beliau juga belum daftar ya. Katakanlah mendaftar, kemudian tadi Abang sempat bilang secara elektoral menang gitu ya. Akankah Kang Emil diminta punya KTA Jackmania atau gimana gitu ya? Oh, kalau syarat jadi gubernur Jakarta itu gampang, dia harus mencintai Persija. Mencintai Persija bukan karena ini ya kartu anggota Jackmania ya. Otomatis ketika dia mencintai Persija maka dia menjadi bagian dari Jackmania. Oke. Gitu, menjadi bagian dari kita entah itu punya KTA atau tidak, tapi dia bagian dari Jackmania ketika dia mencintai Persija. Dan setahu saya bahwa tidak mudah untuk berganti kecintaan klub sepak bola ya. Iya. Ya kan, ketika kita suka sama AC Milan, dari dulu apapun jadi kita AC Milan, MU segala macam. Nah, ketika kita suka pada satu klub sepak bola ya, saya pikir nggak gampang untuk merubah itu. Kecuali memang hal-hal yang betul-betul memaksakan untuk seperti itu. Dan saya nggak tahu apakah itu yang akan terjadi nanti ke depannya. Ya, Bang, kemarin itu kan ada, kita sama-sama tahu, Abang mungkin monitor juga, ada penolakan ya dari The Jackmania terhadap Kang Emil gitu. Nah, pertanyaan kami, ini penolakan dari seluruh Jackmania atau semua segelintir, atau jangan-jangan ini apa ya, gorengan politik misalnya ini, gitu? Secara konsep The Jackmania tidak boleh berpolitik. Oke. The Jackmania adalah organisasi independen, dia tidak boleh berpolitik, tidak boleh menyuarakan suara politik apapun. Tapi setiap Jackmania pasti adalah insan politik karena dia memiliki hak untuk memilih, hak untuk bersuara segala macam tanpa harus melibatkan The Jackmania. Jadi secara organisasi The Jackmania tidak akan berstatement apapun sebetulnya terhadap situasi politik. Mau itu A, B, C itu kita nggak akan seperti itu. Tapi yang jelas ya setiap orang ketika dia melekat dengan Jackmania atau Persija, misalkan saya nih, saya sebagai ketua Jackmania, tapi kan saya juga punya hak berpolitik. Artinya saya punya hak bersuara sebagai warga Jakarta, as a Jakartans. Nah, ketika saya bersuara, lalu orang melihat itu adalah suara Jackmania, itu salah. Kecuali saya bilang bahwa saya Diki Sumarno, ketua Jackmania, menolak kehadiran bla 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 bla, ya itu baru kita bicara Jackmania berpolitik. Nah, tapi kalau saya Diki Sumarno, saya seorang Jakartans, saya warga Jakarta, memiliki hak untuk saya berpendapat sebagai A, B, C, D, E, gitu. Nah, cuma kan banyak banget teman-teman di luar sana yang susah melepaskan bajunya gitu loh. Mungkin orang mengenal saya sudah sebagai ketua Jackmania, suara saya adalah suara Jackmania, padahal belum tentu juga. Suara Jackmania itu diputuskan di forum. Ada kita namanya forum briefing, forum kopdar gitulah, untuk menentukan satu pendapat atau satu keputusan tertentu. Nah, dan itu hanya dikeluarkan secara resmi oleh akun resminya dari Jackmania. Nah, selama tidak dikeluarkan oleh akun resmi Jackmania, itu adalah suara-suara pribadi sebetulnya. Artinya kemarin yang penolakan itu mengatasnamakan Jackmania itu suara-suara pribadi? Bukan gini, ketika medianya adalah media pertandingan sepak bola, yaitu memang mungkin aspirasi dari masing-masing orang yang berada di sana. Tapi secara legal, Jackmania tidak boleh berpendapat politik apapun. Gitu, karena balik lagi Jackmania adalah bagian dari kota Jakarta. Tugas kita adalah hanya fokus ke Persija, tapi ketika kita memutuskan sesuatu pasti berkaitan dengan kebaikan dan keburukan Persija. Gitu. Nah, kita agak mundur ke belakang, Bang. Boleh. Pilpres kemarin kan Jackmania jelas-jelas mendukung Anies ya. Tidak secara organisasi. Tidak ada statement apapun. Gini. Mayoritas mungkin teman-teman yang ada di Jackmania adalah pendukungnya Pak Anies, mungkin ya. Mayoritas. Tapi kan di Jackmania saat itu tidak mendeklarasikan sebagai pendukung Pak Anies. Gitu loh. Jadi ada dua hal yang harus dipisahkan dulu sebetulnya. Jadi teman-teman yang memang bagian hidupnya sehari-hari adalah sebagai Jackmania, sebagai supporter bola segala macam dan terkenal seperti itu, dia memilih untuk memilih Pak Anies dengan hak politiknya masing-masing, ya silahkan. Tapi secara organisasi di Jackmania tidak berstatement apapun terhadap situasi politik. Itu. Nah, pertanyaannya sebenarnya seberapa besar nih Bang masa The Jackmania nih Bang? Besar sekali. Besar ya. Kalau yang tercatat sekarang? Kalau terdata. Kalau kita hitung kalau kita hitung jumlah followersnya Infocom Jackmania, itu 700 ribuan. 700 ribuan. Itu artinya yang memang solid ya. Artinya solid yang memang betul-betul ya teman-teman yang memang mau tahu informasi tentang Persija, Jackmania segala macam gitu. Tapi kan kita pernah ada riset tahun 2017 itu sekitar 3,5 juta.